Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra Sarul. Perkenalkan, nama teman saya Destri Natalia dan teman saya Ilma Aulia. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang problematika kepribadian dan sosial di SD, masalah peserta didik. Menurut Thohirin, siswa di sekolah dan madrasah sebagai manusia individu dapat dipastikan memiliki masalah, tetapi kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang satu dengan yang lainnya tentulah berbeda-beda. Masalah yang dialami siswa di sekolah. 1. Perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu. Hal ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik dan psikis atau sifat-sifat mental. 2. Masalah perbedaan individu. Saiful Bahri Jamarah klasifikasikan perbedaan individu anak didik menjadi 3 aspek, yaitu perbedaan biologi, intelektual, dan psikologis. 3. Masalah kebutuhan individu. Dalam hal memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh penghargaan yang sama, ingin dikenal, memperoleh prestasi dan posisi, untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, dan untuk memperoleh kemerdekaan diri. Masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah laku merupakan laku individu pada hakikatnya merupakan cara memenuhi kebutuhan. Banyak cara yang dapat dicapai individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara yang tidak wajar, cara yang disadari maupun tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan. Disebut sebagai proses penyesuaian diri, individu harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. 5. Masalah belajar. Kegiatan belajar dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Misalnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar berhasil memilih metode dan alat-alat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa, hasil belajar, diagnosis kesulitan belajar, dan sebagainya. Bagi siswa sendiri, masalah-masalah belajar yang mungkin timbul, misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar mempersiapkan ujian, memilih mata pelajaran yang cocok, dan sebagainya. Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. Menurut Sutari Iman Bernadit, Suwarno dan Siti Mechhati, anak didik memiliki karakter tertentu, yakni belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik atau guru, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologi, rohani, sosial, kecerdasan, emosi, kemampuan bicara, anggota tubuh untuk bekerja, yaitu kaki, tangan, jari. Latar belakang sosial, latar belakang biologi meliputi warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya, serta perbedaan individu. Menurut M. Hamdam Bakran Az-Zaki 2004, mengklasifikasikan masalah individu termasuk sebagai berikut. 1. Masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya. Hubungan seseorang atau individu dengan Tuhannya adalah hubungan yang sangat penting. Hubungan ini berkaitan dengan perasaan keberagaman,
Perasaan keagamaan termasuk bentuk perasaan yang luhur dalam jiwa manusia, karena perasaan senang menggerakkan hati manusia agar lebih banyak melakukan perbuatan yang baik. Menurut Tahirin, adalah masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya berkaitan dengan kegagalan individu melakukan hubungan vertikal dengan Tuhannya, seperti sulit menghadirkan rasa takut, memiliki rasa tidak bersalah atas dosa yang dilakukan, sulit menghadirkan rasa taat, merasa bahwa Tuhan mengawasi perilakunya sehingga individu tidak merasa memiliki kebebasan. 2. Masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Kegagalan untuk disiplin dan bersahabat dengan hati nurani yang selalu mengajak dan membimbing untuk membantu dan kebenaran Tuhannya. Dampaknya adalah muncul sikap was-was, ragu-ragu, prasangka buruk atau seuzon, rendah motivasi, dan dalam banyak hal tidak mampu menilai. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Menurut Resmita 2009, 144 sampai 145 otoritatif yaitu pengawasan terhadap pengawasan ekstra ketat, tingkah laku anak namun juga responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan serta mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan, sehingga anak-anak lebih percaya diri. Pengawasan diri sendiri dan mampu bergaul dengan baik dengan teman-teman sebayanya. Otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikut perintah-perintah orang tua. Anak dari orang tua yang otoriter cenderung curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri, merasa canggung berhubungan dengan teman sebayanya, dan memiliki presentasi belajar yang rendah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik di tengah-tengah akibatnya berakibat dari cara pengasuhan orang tua yang tidak baik. Nah, masalah-masalah tersebut terlihat dengan kesulitan atau ketidakmampuan mewujudkan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga seperti antara anak dengan ayah dan ibunya, adik dengan kakaknya, dan saudara-saudara lainnya. Kondisi ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan anak merasa tertekan, kurang kasih sayang, dan kurangnya ketauladanan dari kedua orang tua. Selanjutnya yaitu masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Kegagalan individu memiliki pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Kegagalan dalam meningkatkan presentasi kerja, berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, dan kegagalan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab, khususnya siswa. Masalah yang berhubungan dengan karir, misalnya ketidakmampuan memahami tentang karir, memilih karir yang sesuai dengan latar belakang, pendidikan, dan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Peserta belajar bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya merupakan suatu usaha untuk membangkitkan rasa sosial atau usaha memperoleh nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, tidak dapat ditolak peserta didik akan menghadapi permasalahan-permasalahan sosial dalam hidupnya. Masalah sosial itu menghadapi tantangan untuk melakukan penyesuaian diri atau adaptasi, baik dengan lingkungan tetangga, sekolah, dan kegagalan bergaul dengan lingkungan yang ragam watak sifat dan perilakunya. Semua masalah di atas harus diidentifikasi oleh guru pembimbing di sekolah dan madrasah, sehingga dapat menetapkan skala prioritas masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam pelayanan bimbingan, dan masalah-masalah di atas juga harus menjadi pertimbangan bagi guru pembimbing di sekolah dan madrasah dalam menyusun program pembimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa problematika atau permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik sangat banyak dan bermacam-macam. Secara garis besar, permasalahan-permasalahan peserta didik dapat menjadi 5, yaitu yang pertama, masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya. Yang kedua, masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Yang keempat, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang kelima, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sedangkan menurut Mr. Hamdan Bakran Zaki, permasalahan-permasalahan peserta didik dapat menjadi 5, yaitu yang pertama, masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya.
Yang kedua, masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Yang keempat, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang kelima, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial.